Shalom Bapak Ibu, pilar-pilar Tuhan. Hari ini saya mau sharing. Saya tuh nggak janjian sama Seroy apa yang Seroy khotbahkan tadi, tapi kurang lebih linier, segaris. Jadi tuh saya ini waktu diminta Sir Daniel untuk bagiin isi sharing khotbah di pilar, saya itu tanya Tuhan apa sih yang mau saya bagikan. Menurut saya kita ini tuh Mahanaim ini, semua Mahanaimers termasuk kita di sini, kita ini sudah terima pengajaran, pewahyuan yang luar biasa, amat sangat banyak dan kaya. Siapa yang datang ibadah hari Sabtu? Hampir semua datang. Datang ibadah hari Minggu, ini datang lagi. Hari Senin datang lagi. Bahkan mungkin setiap unit punya devotion sendiri dan setiap minggu ada doa sendiri. Betul Bapak Ibu? Yang STT tiap hari doakan dan akan dapat pengajaran lagi. Dan pemenang mungkin. Tapi kadang-kadang saya tuh pikir begini sih. Semua yang kita terima itu amat sangat kaya. Tapi bagaimana sih cara praktisnya gitu loh, yang kita tuh bisa ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan apa yang pemimpin itu mau dalam hidup kita. Saya tuh merenungkan ya, PMI bilang dari acara kita di Ancol, kita ini punya 15 tahun. Bapak Ibu yang di sini pernah mikir gak 15 tahun dari 2023 Bapak Ibu akan jadi apa? Saya sendiri mikir, saya 15 tahun umur saya berapa ya? Terus saya mau ngapain ya? Terus saya tuh mikir juga 15 tahun anak saya akan jadi apa gitu loh. Mungkin Pak Daniel mikir anaknya mungkin udah punya cucu pasti Pak Daniel. Mungkin saya juga udah punya cucu gitu. Mungkin Seroy juga mungkin udah punya cucu kali ya. Dan mungkin jadi menteri pendidikan ya Sir. Nah, jadi kadang-kadang kita ini tuh, kalau saya tuh sadari, kadang-kadang pengajaran yang kita terima ini, kita tuh belum cerna sekali, belum cerna mungkin nih, baru sampai di tenggorokan nih, mungkin sampai lambung nih, belum kecerna banget. Kita udah dapat pengajaran yang baru, betul gak Bapak Ibu? Waktu itu kita dapat anggur manis, orkestra, dan sekarang ini kita udah mau Rock of Covenant. Tanggal 9 dan tanggal 11 November Rock of Covenant. Jadi kalau begitu saya tuh mikir gini deh, saya tuh mau hari ini saya mungkin nggak akan banyak share firman, tapi saya mau kita tuh belajar bersama-sama. Ini termasuk saya, kita tuh belajar bersama-sama bagaimana sih cara kita tuh menghadapi 15 tahun dan kita tuh bertransformasi 15 tahun. Mungkin boleh PPT-nya. Nah, hari ini apa yang saya share itu transformasi. Next slide. Transformasi itu kalau di bahasa di EYD itu transformasi itu adalah kita itu mau berubah dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang lebih baik. Betul Bapak Ibu, kita ini semua perlu berubah. Saya analogikan, saya kasih contoh Raja Wali. Saya ambil Raja Wali. Raja Wali itu Bapak Ibu tahu nggak sih? Raja Wali itu burung yang paling umurnya panjang, bisa 70 tahun. Dan burung yang bisa terbang, kalau ada petir, dia itu akan terbang melewati petir. Makanya kenapa di Alkitab kita ini diumpamakan sebagai Raja Wali. Kita bukan diumpamakan sebagai burung pipit. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi next slide lagi. Nah, tapi Raja Wali itu harus transform, harus berubah. Dan dia di umur 40 tahun, ini faktanya, Raja Wali itu sudah punya paruh yang amat sangat panjang dan dia itu akan kena ke badan, ke dadanya, dan dia itu susah makan. Jadi mau gak mau dia harus membenturkan paruhnya ke tebing, copotin paruhnya, dan kuku-kukunya yang panjang itu setelah paruhnya kembali, dia akan copotin kuku-kukunya. Dan bulunya yang tebel itu tuh, ya makin tua bulunya tebel gitu, akan dicopotin lagi untuk dia bisa ke 30 tahun yang akan datang. Jadi Raja Wali ini punya pilihan.
Dia mau, ya sudahlah saya 40 tahun, ya udahlah saya mau santai-santai aja lah, udahlah saya nggak mau sakit lah, tapi saya bakal mati pelan-pelan. Atau dia mau berubah. Dan saya percaya kita ini semua mau berubah. Menurut saya begini, transformasi itu bicara tentang perubahan. Semua orang tahu perubahan, tapi kadang-kadang kita itu nggak sadar kalau perubahan itu sebetulnya harus dari diri kita sendiri dan bukan dari orang lain. Kita itu nggak bisa nyalain keadaan orang lain. Contoh, ibu-ibu yang mau PPT-nya nanti saya share, nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya begini, kita nih punya usaha. Saya sendiri juga punya usaha, suami saya punya usaha. Kadang-kadang kita merasa, kok usaha saya sepi ya. Terus kita bilang, gara-gara banyak kompetitor nih, ada toko sebelah nih, ini beginilah, ini begitulah. Nah itu tuh yang saya bilang, kadang-kadang kita ini sering lupa gitu loh. Kita itu sering yang bilang, terus misalnya contoh, saya lihat nih ya, di Mahanaim ini yang jualan kaos ada kali 10 orang, semua orang jualan kaos. Saya pernah share ke satu orang, saya bilang, kenapa sih semua orang harus jualan kaos? Dan kaosnya itu sama semua, dengan harga yang sama, ya kurang lebih Bapak Ibu tahu. Dan semuanya desainnya sama gitu loh. Kenapa sih nggak pikir yang bahannya bedain dikit, pakai bordiran atau bagaimana gitu loh. Nah tapi nanti kalau misalnya, saya pernah nanya soalnya karena share kan suka di broadcast, beli kaos dong gitu. Terus saya bilang, kenapa sih kaos kamu begini-begini terus? Saya bilang begitu. Jadi maksud saya, ayolah kita ini berubah. Kita ini menurut saya, kita ini tuh udah, ya kita lebih lah dari Raja Wali. Kalau Raja Wali saja bisa berubah, dan memang itu menyakitkan ya, maksudnya gini, kalau kadang-kadang kita ini nyaman kan, kita jualan kaos, kita sudah tahu suppliernya ini dan bisanya ini gitu. Terus kita tuh rubah ke tempat lain, mungkin dengan harga yang lebih mahal, ya jadi kita tuh males gitu loh, nyaman. Nah tapi itu salah satu perubahan. Ayo next slide. Tolong sir, next slide-nya. Oke. Nah, yang kita perlukan selain kita berubah adalah kita perlu punya mental extraordinary. Kalau di bahasa Alkitab, mental pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu percaya? Amin. Nah, mental extraordinary itu apa sih? Extraordinary itu ada pengertiannya, itu very unusual, special, tidak biasa-biasa. Ya bahasanya menurut saya tidak suam-suam kuku. Seperti kata di Alkitab, kita ini tidak boleh suam-suam kuku, betul? Nggak panas, nggak dingin. Saya pernah ditegur sama pemimpin saya. Salah satu pemimpin saya adalah Pak Daniel Ferry dan Bu Nita Joel. Santi, kamu tuh nggak boleh suam-suam kuku. Kamu tuh harus mau panas, mau dingin gitu loh. Oke, saya bilang, ya saya belajar Bu gitu. Kadang-kadang kita ini ya udah deh, kita nyaman dengan segala sesuatu yang kita punya. Misalnya kita jualan kaos, kita dapat 1 minggu kita bisa terjual 10 kaos dan kita nyaman gitu loh. Ya udahlah, saya jualan kaos aja, lumayan dapat 10 kaos, lumayan nih untungnya. Nah menurut saya ya itu, kita itu harus punya mental lebih dari pemenang. Dan mental itu adalah kita itu harus punya kemampuan extraordinary. Berikutnya. Nah, untuk 15 tahun yang depan, menurut saya adalah kita ini harus lihat, kita coba mimpi ya, bukan mimpi sih, saya bilang kita tuh lihatlah reflection. Kita tuh harus tahu apa yang kita mau, harus punya visi dan misi. Contoh Bu Iin, saya tuh kagum sih, maksudnya saya terserap di Mahanaim mungkin baru 7-8 tahun ya. Saya lihat Bu Iin itu punya visi misi yang jelas. Dan jadi dengan visi misi itu saya tuh kasih gambar nih, kita ini sama-sama mau punya kerajaan. Tapi visi misi kita ini jelas, kita mau lewat jalan apa? Mau lewat yang jalan yang smooth, dengan kanan kiri kita punya pohon-pohon yang indah, atau kita mau lewat yang gersang. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau. Ayo kita set masing-masing dari kita
Mungkin di sini ada Bapak Ibu, ayo set up goal. Set up goal buat usahamu, buat semua pekerjaanmu. Makanya tadi yang Seroy bilang, saya mau set up goal nih 7 tahun saya jadi Menteri Pendidikan. Amin. Kita sepakat gitu loh. Dan karena kita ini percaya, kita ini bisa. Next. Banyak gambar nih makanya. Nah, ini juga saya kutip, kalau misalnya the ordinary focus on what they are getting, the extraordinary things about who they are becoming. Bahasanya begini sih, yang gampang gini. Kadang-kadang kita ini merasa udahlah kita cukup deh segini gitu loh. Tapi kalau kita punya mental pemenang, mental juara, kita ini tuh mikir loh, ke depan saya mau jadi apa? Gitu. Kalau saya ke depan, panggilan saya, menurut saya kita ini bukan cuman pilar. Kita ini pilar yang raja, pilar yang menguasa. Jadi jangan kadang-kadang jangan ada pikiran yang pilar itu ya udah deh orangnya kalem aja, cukup-cukup aja, berdiri aja diem gitu loh. Enggak sih, kita ini pilar-pilar yang bisa menguasai loh Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena sesungguhnya saya ini tergabung dari awal saya masuk Mahanaim, ada tes panggilan. Dan saya itu tes pertama saya dapat pilar. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, nggak ada orang-orang yang ngelihat saya itu pilar. Karena menurut mereka, kayaknya kamu ini pilar jalan-jalan gitu loh Santi. Iya saya bilang, betul. Semua pemimpin saya, pemimpin banyak yang nanya, kamu pilar, kamu pilar. Saya sampai, dan akhirnya saya ya itulah, nanti itu kesaksian saya berikutnya. Saya tuh pernah mimpi, dan saya mimpi ya begitulah panjang intinya. Ya saya pilar, tapi menurut saya kita ini pilar-pilar yang bisa menguasai dunia. Pilar-pilar yang jadi raja. Jadi jangan ubah mindsetmu, jangan cuma jadi pilar itu menopang. Ya betul, saya akui itu juga kita harus menopang. Saya juga menopang suami saya menopang PPJ sebagai unit saya. Tapi kita ini juga bisa menguasai Bapak Ibu. Oke, next slide. Nah, kita tuh semua orang tahu deh cerita Raja Daud. Pasti deh, yang namanya Kristen mau dari sekolah minggu, dari kecil gede sampai mungkin dewasa tahu cerita Raja Daud. Tapi dari ceritanya Raja Daud, raja yang terkenal, yang dikagumi di Israel, yang sampai sekarang ceritanya ini masih diceritakan berulang-ulang, ada 5 hal yang bisa kita pelajari. Ayo next slide. Oke, sorry. Nah, Daud ini adalah orang yang mengalahkan Goliat. Bapak Ibu tahu kan ceritanya, kalau Goliat itu tingginya 2,3 meter. Saya tadi baru baca, ada yang bilang 3 meter, ada yang bilang 2,3 meter. Tapi Daud ini datang dengan 1 Samuel 17 ayat 45. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Next. Saya cepat aja. Oke. The 5 lesson from Daud and Goliath. Oke, next. Nah, kadang-kadang kita ini tuh underestimate, apa sih bahasa Indonesia ya, apa? Merendahkan, meremehkan kemampuan kita. Itu penjelasannya adalah tentang talent, bakat. Bakat itu adalah talenta itu adalah sudah Tuhan berikan. Betul Bapak Ibu, Tuhan itu sudah pernah berikan kita talenta, dan itu tertulis loh di Alkitab. Masing-masing dari kita punya 1 talenta, betul? 1 talenta itu kalau kita pelajari itu nilainya 6.000 dinar. Dan masa itu 1 hari kerja kita itu 1 dinar. Nah, 6.000 dinar itu mungkin susah deh jelasin ya. Kalau kita kasih equivalent sama dengan 300 kg emas. Coba Bapak Ibu pikir 300 kg emas itu 1 gram emas aja sekarang 1 juta. Kalau 300 kilo berapa coba Bapak Ibu? Berarti itu talenta yang kita punya loh. Jadi jangan, apalagi Bapak Ibu yang bisa di sini nih, sehat, pokoknya mau naik tangga lantai 5 nggak ngos-ngosan begitu. Maksudnya ya ngos-ngosan dikit nggak apa-apa lah ya, tapi kita sehat, punya tangan, mata, kaki, semuanya lengkap. Kita tuh percaya kita itu lebih dari 1 talenta. Betul? Oke, next slide.
Nah, yang kedua adalah kita ini mesti think bigger. Kita tuh pikir lebih besar daripada apa yang kita takutkan. Kalau Daud nih ya, kalau dia takut kemarin itu waktu zaman dia mengalahkan Goliat, dia berhak takut loh. Kalau kayak saya nih, saya 1 meter 60, 168 lah. Saya lihat orang 2 meter 30, 3 meter kan berarti anggapannya 1,5 kali saya. Kalau Daud tuh jadi saya dan ngelihat Goliat dan ketakutan dan dia pilih kabur. Nggak ada kan ceritanya Daud itu bisa mengalahkan Goliat sekarang, betul nggak? Nggak ada tuh ceritanya Daud itu dengan 5 batu dan 1 batu dihantam ke kepalanya Goliat. Kan berarti makanya kita itu kadang-kadang ya itu analoginya, fotonya adalah kayak slide-nya adalah sebagai pintu. Kadang kita itu mau masuk, kalau Bu In sekarang udah ngajarnya lompat loh. Kita kadang-kadang mau masuk ke satu pintu yang baru aja, pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Aduh nanti begini, nanti begitu. Kita tuh banyak pertimbangan, padahal kan belum tentu kan. Ya udahlah gitu. Ayo kita belajar bukan cuma melangkah, bahkan melompat. Ayo nomor 3. Nah, size doesn't matter, skills do. Ini yang tadi kita bilang, kalau ukuran itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita bilang gini, kita ini nggak punya modal kita tuh cuman pas-pasan. Tapi kalau kita bisa nih, contoh anak muda banyak sekarang. Siapa sih yang di sini nggak punya HP? Betul nggak? Pada punya HP kan? Dan pasti HP-nya semua udah canggih-canggih, bukan HP Nokia yang zaman dulu tuh yang cuman cuman bisa telepon. Jadi kadang-kadang kita tuh jangan bilang saya ini nggak cukup, saya ini dilahirkan dari keluarga pas-pasan. Tapi percayalah, kita ini tuh yang penting tuh kita ini asal mau aja. Mau ibu-ibu juga yang pikir saya tuh cuman bisa masak sedikit gitu loh, tapi enak. Ya udah, ayo ditambahin kemampuannya. Kita berani melangkah, share. Kadang saya lihat ada orang yang mau jualan aja malu-malu loh. Bingung sekali ngomongnya tuh nggak jelas deh. Bagaimana terus bawa tentengan kemana-mana. Terus saya bilang, kenapa sih kamu bawa tentengan mana? Saya mau jualan tapi dengan kecil-kecil gitu. Terus saya bilang, ya udah sini saya cobain gitu loh. Oke nih saya mau jual, enak kok. Saya bilang, ayo ngomong aja. Ya itu, kita tuh harus sembuh gitu loh. Seperti yang Seroy bilang, benar-benar sembuh dari penolakan. Padahal kan sebenarnya kita cuman kalau misalnya ditolak, ya sudah ya nggak apa-apa kan. Kita kan akan beralih lagi ke orang lain. Dan itu kan kalau enak ya kenapa tidak gitu loh. Pede aja gitu maksudnya. Oke, nomor 4. Nah ini, kita ini sebenarnya kadang kita ini lupa untuk mau start. Kita mulai aja tuh kadang lupa gitu loh. Kadang kita merasa yaitu kita tuh mau maju, tapi banyak sekali pertimbangan yang kita itu merasa aduh nggak bisa deh, kita tuh nggak bisa maju. Contoh bagaimana ya mungkin kemarin Bapak Ibu yang datang di sini, Bapak Ibu dengar kesaksian Bu In tentang rumah Cipayung. Itu rumah yang diberikan seseorang untuk PPJ unit kami. Dan kebetulan memang saya incas rumah itu. Kalau dipikir-pikir rumah itu jadi sebenarnya saya ini kami PPJ punya paut sulu lah bilangnya. Tapi di rel kereta api di daerah Mangga 2. Kami start dari situ dan menurut kami ya ibarat kami doakan tempat itu. Kami pungut anak-anak, salah satu anaknya ada di sini. Nando namanya, sini Nando. Ya, Nando ini dari PAUD kami di Mangga 2. Ya betul Nando? Betul. Jadi kami bawa Nando ke sini dan Nando disekolahkan di Sulu Bantar Gebang. Dan karena kasih karunia Tuhan tuh kami tuh dapat rumah di Cipayung. Tapi kalau misalnya saya dengar gitu, banyak yang bilang
rumah Cipayung tuh, aduh Cipayung Jakarta Timur, nanti biayanya besar. Seperti yang Bu In kemarin bilang, itu rumah 6.000 meter dan saya dikejar-kejar sama pemiliknya, kapan. Dan saya bilang saya masih mikir gitu loh, masih ngitung, aduh jauh, masih ngitung nanti biayanya bagaimana. Kebangetan kan, betul itu saya ngerti. Makanya kemarin Bu In bilang kebangetan, ya makasih ya Bu In, makanya ya Kenando balik. Iya, jadi ya kadang-kadang kita ini tuh nggak berani melangkah aja. Padahal ya ayo melangkah. Saya bangun PAUD Mangga 2, kami PPJ bangun PAUD Mangga 2 dengan nggak punya apa-apa kok. Tapi ya buktinya dengan kami bangun PAUD Mangga 2 dengan cuman ruangan 3x2, di sini ada Ibu Felicia, 3x2, sekarang kami dapat rumah 600 meter persegi. Itu kalau bukan dari Tuhan, dari siapa gitu loh. Jadi ayo Bapak Ibu, kita tuh sama-sama percaya. Ayo kita start. Sorry slide tadi. Kita akan mulai dari apa yang kita punya. Kita akan pakai dari apa yang kita punya juga. Dan kita tuh kerjakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa ngajar, ayo ngajar. Kita bisa musik, ayo kita main musik. Kita bisa nyanyi, ayo nyanyi. Saya aja pengen bisa nyanyi kok, cuman ya saya tahu diri lah ya, suara saya terlalu luar biasa gitu. Jadi ya ayo kita berani melangkah ke hal-hal yang baru, berani belajar masuki area-area yang baru gitu loh. Dan kita akan belajar amat sangat banyak. Oke, dan yang next slide. Oke. Dan yang terakhir adalah kita ini harus percaya kalau itu tuh mungkin. Tidak ada yang mustahil kalau kita berjalan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kadang itu kita tuh kalau saya renungkan, contoh ya cerita Daud dan Goliat itu, kalau dipikir-pikir kadang kita bilang begini, udahlah mungkin itu Daud, mungkin Daud kali ya, maksudnya mungkin kita ini bukan Daud. Bahkan tuh sekarang kita menghadapi Rock of Covenant ya, ibaratnya kita akan dapat perjanjian Rock of Covenant itu. Kita itu kadang saya merenungkan, kita ini bukan, bahkan mungkin kalau kita bilang kita nggak pede jadi Daud, kita ini batunya loh. Kita ini batu yang Daud lempar. Jadi anggap Daud itu Tuhan dan batunya itu kita. Dan contoh kalau saya akan tutup dengan kesaksian. Awal tahun ini semua Mahanaim di-sharekan semua di unit-unit di setiap pemimpin kalau kita ini harus ke bangsa-bangsa. Betul? Awal tahun saya ingat banget Bu In share, ada Bu Kesia share kalau Bu In akan ke Amerika. Waktu ke Amerika, ayo cepetan daftar dalam 15 menit nanti akan ditutup begitu. Saya salah satu yang mendaftar. Saya sama Bu Kesia, saya mau ke Amerika gitu. Oke. Keren kan Amerika, Bapak Ibu tahu nggak sih ke Amerika keren? Ya menurut saya mungkin ya keren lah gitu loh. Saya belum pernah ke Amerika sir. Jadi udah sih sebelumnya. Tapi ibaratnya saya tuh keren lah itu. Saya salah satu yang mendaftar. Tapi setelah pendaftaran Amerika di Green Room dibagi nih setiap unit-unit. Nah unit saya PPJ, boleh tanya Sir Daniel karena saya pergi dengan beliau, dapatnya ke Pakistan. Aduh kenapa Pakistan sih? Kenapa nggak Malaysia aja sih atau mana gitu loh? Pakistan dapatnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Amerika dengan semua yang saya pikir kemegahannya, film Hollywood, ya bule gitu loh, dengan Pakistan. Ya sorry ya, tapi ya ini hati saya sih, saya mau belajar jujur. Sejujurnya aduh Pakistan ya, nggak ada yang mendukung saya. Bahkan ya kalau mau jujur, suami saya bilang, aduh Pakistan tuh gak enak, dia bilang. Ya udah debuan segala macam karena setahun sebelumnya beliau sudah pergi. Saya bilang aduh ya udah deh saya tanya Tuhan. Bu Joel bilang, Bu Nita Joel sebagai pemimpin saya bilang, ayo Santi kita doa ke Pakistan. Saya ini bandel sih Bapak Ibu. Saya orang terakhir yang bayar tiket.
Karena semua uang tiket ada di saya, karena saya ngatur. Seminggu sebelum kita ke Pakistan, coba bayangkan, itu terjadi kerusuhan di Pakistan, kerusuhan politik. Dan semua kontak kami, gereja, pastor, semua ibaratnya hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang bisa dihubungi. Waduh, saya tuh dari yang firm mau pergi, oke saya sepakat Bu, kita pergi gitu. Sampai akhirnya seminggu sebelumnya saya nggak bisa hubungi mereka, saya gemeter loh, sejujurnya. Saya gemeter, saya madep pemimpin saya, Bu Joel, saya bilang, Bu, ini nggak ada yang bisa dihubungi Bu, bagaimana Bu? Waduh, saya udah mikir, saya telepon konsulat. Bayangkan ya, saya telepon semua konsulat Pakistan Indonesia di ibaratnya konsulat kedutaan Pakistan di Indonesia. Saya telepon kedutaan Indonesia di Pakistan. Saya twitterin, saya nggak pernah main Twitter tapi saya jago tuh akhirnya hari itu. Saya kirim message by Facebook, Instagram, semua cara saya lakukan untuk mendengar kalau ada berita misalnya airport ditutup. Itulah kadang hati kita ini, kita tuh harus tahu diri kita sendiri. Kadang hati kita itu tuh bisa sangat memanipulasi sih. Maksudnya makanya dasarnya seperti tadi yang Seroy juga bilang, bahwa gambar Bapak di kita ini sekarang harusnya kita tuh beralih ke gambar Bapak di diri kita. Kadang kita ini merasa, ya saya itu benar-benar pada saat itu sih pengen banget dengar kabar. Kalau ternyata di koran, saya langsung rajin tuh baca koran lah, baca Detik News lah, baca apalah, dengar kalau ternyata ada kenapa-kenapa. Dan saya minta berharap itu cancel, pending gitu. Tapi ternyata ya enggak gitu. Dan akhirnya saya madep ke ibu dan saya bilang ke pemimpin saya, dan pemimpin saya bilang, ya udah ayo coba kamu tanya Tuhan lagi deh gitu. Ya akhirnya dengan yang Bapak Ibu yang kenal saya mungkin tahu lah, saya enggak juga bukan terlalu, ya ibarat saya belajar dengan pemimpin saya. Dan akhirnya oke, saya tetap melangkah dan saya akhirnya ke Pakistan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ajaibnya Tuhan ya. Tuhan itu tuh menurut saya memang luar biasa ajaib dan amat sangat ajaib sih. Saya kan hubungin semua konsulat tuh, saya WA, saya apa, nggak ada yang balas. Tapi dibalas, dan setiap kali saya perjalanan saya lumayan panjang sih. Jakarta, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan akhirnya. Jadi kami stop over ada 2 kali dan lama-lama gitu stop overnya. Saya tuh nungguin WA nih, Bu, ada WA nggak nih ya, ada WA nggak nih ya. Ternyata sampai saya menjajakkan kaki, sampai saya jajak kaki, saya nyalain HP, ting, ada WA dari embassy. Waduh, ini udah nyampe. Terus dia nanya gini, Bu, Ibu udah nyampe ya katanya. Dengan tim Ibu udah nyampe. Udah, saya bilang, ya udahlah, puji Tuhan lah, saya bilang udah nyampe lah. Oke, tapi tetap ya kita itu akan connect. Saya akan kasih koneksi katanya orang Indonesia yang ada di Lahore, karena kami ke Lahore. Oke. Nah, ajaibnya Tuhan adalah gini, saya sih dalam hati masih ngedumel, kenapa sih dari tadi saya tungguin kagak dijawab, nyampe baru dijawab. Dan saya udah lihat pemimpin saya, Pak Daniel Ferry, yang ya luar biasa sih, beliau tuh firm banget gitu. Ya udah, saya diam dalam hati. Dan akhirnya kami dikenalkan sama ibu orang Indonesia itu. Saya pernah share ini juga waktu itu. Dan singkat kata ternyata ya bayangin deh, Tuhan, ibu orang Indonesia itu tuh ternyata ya bantuin kita ngurusin makanan buat KKR. Dan total bayangkan KKR 1 juta jiwa diselamatkan di Pakistan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan itu yang kemarin Bu In tuh cerita, itu adalah bagaimana kalau kita tuh mau jadi batu yang dilempar. Dan itu mesbah. Jadi kalau pelayanan yang enak-enak aja sih sejujurnya memang bukan mesbah sih. Tapi kalau pelayanan yang itu loh, yang bener-bener aduh saya pergi tuh nangis. Ya bukan nangis sih, saya sampai ya aneh lah, ajaib lah saya lah. Jadi saya tuh sampai yang aduh Pakistannya nih panas nih. Udah deh, saya udah mikir yang aneh-aneh. Bawa makanan kami, bawa kering tempe deh sampai
makan kering tempe terus gitu. Itu tuh ya ternyata ya itu bener-bener yang jadi mesbah yang harum. Nah yang ajaibnya begini, setelah saya pulang dari Pakistan, saya ini dapat satu project. Saya tuh udah lama nggak dapat project dari perusahaan ini, dan perusahaan ini tuh ngasih project yang menurut saya biasanya kecil-kecil. Akhirnya ya udah saya dihubungi dan saya bilang oke, saya ambil berapa, ya udah nilai. Nah ini project seragam lah, saya bilang. Semua orang bisa bikin kemeja kan di sini Bapak Ibu, maksudnya penjahit itu umum kemeja. Dan untungnya juga paling 10% gitu loh. Udah 10% ditawar lagi. Terus saya bilang oke, gak apa-apa deh, daripada enggak gitu loh. Karena selama ini udah lama nih kita putus gitu. Oke. Dan akhirnya entah bagaimana ceritanya, kok bisa tiba-tiba last minute tuh dia ganti projectnya. Akhirnya gak jadi deh Bu. Dia bilang gak jadi bikin seragam deh, gak jadi bikin kemeja deh, saya mau bikin jas aja. Lah kalau jas pasti otomatis lebih susah dong, lebih mahal kan Bapak Ibu dari seragam. Dan akhirnya finally ibaratnya untung saya tuh bisa 100%. Coba bayangkan, maksudnya Tuhan itu ya ayolah kalau kita itu cuman sama-sama taat. Tapi ya tetap ya seperti yang kemarin Ibu In share juga, kita ini juga harus belajar berubah. Belajar berubah, siap dengan semua perubahan. Dan kita ini harus mau ikut apa yang Tuhan mau. Karena dia itu yang menciptakan kita, dan dia tuh jauh lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin ini kita mau angkat batunya Sir. Ya dekat. Oke. Bapak Ibu sudah terima batu ya? Kalau yang belum mungkin bisa sharing penari. Semua yang mungkin bisa sharing. Udah dapat? Iya, yang belum dapat coba angkat tangan. Udah sih. Oke. Ini coklat ya Bapak Ibu, kita percayalah ini akan jadi batu hidup dalam hidup kita. Kita percaya batu ini tuh, ayo kita mau sama-sama jadi batunya Tuhan loh. Kita percaya dan kita itu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ya saya percaya Bapak Ibu tuh nanti akan, ya mungkin kapan ya akan ikut juga berdiri di sini dan bagikan kesaksian hidup Bapak Ibu yang luar biasa. Ayo kita bangkit sama-sama, bangkit berdiri.